صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ahsanallahu lakal aza biwaladikal Husain. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Ahsanallahu lakal aza biwaladikal Husain. Assalamu alayki ya Sayyidata Nisa'il Alamin Fatimah Zahra alaiha salam. Ahsanallahu lakal aza biwaladikal Husain. Assalamu alayka ya Imam al-Hasan al-Mujtaba. Ahsanallahu lakal aza bi akhika al-Husain. Assalamu alayki ya Zainab al-Kubra batalatul Karbala. Ahsanallahu lakal aza bi akhika al-Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Ibrahim ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda daripada kebesaran kami." Untuk apa Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Pertama yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam yaitu apa? Mengeluarkan umat daripada Bani Israel pada saat itu dari kegelapan menuju daripada cahaya yang terang benderang. Itu tugas pertama yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kedua, tugas yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam adalah wa dzakkirhum bi ayyamillah. Peringatkanlah, berikanlah peringatan kepada umatmu wahai Musa tentang hari-harinya Allah. Tentang ayyamillah, yaitu hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini ada dua tugas yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama adalah mengeluarkan daripada Bani Israel, yaitu umatnya Nabi Musa, dari kezalimannya Fir'aun, dari perbudakannya Fir'aun, dan kemudian membebaskan mereka keluar daripada kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Dan itu sudah terbukti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Beliau berhasil untuk mengeluarkan, membebaskan daripada Bani Israel dari perbudakan Fir'aun, ya. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala membelah daripada lautan dan
Musa alaihissalam dan juga kaumnya pada saat itu berhasil melewati daripada lautan tersebut. Kemudian setelah mereka lepas daripada lautan tersebut, kemudian tiba-tiba lautan itu kembali tertutup. Dan pada saat itu Fir'aun dan juga kaumnya mengejar daripada Nabi Musa alaihissalam, dan mereka itu ketika berada di tengah laut mereka tenggelam dan akhirnya Fir'aun mati pada saat itu. Itu tugas pertama yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan beliau sukses dan berhasil mengeluarkan daripada Bani Israel dari perbudakannya Fir'aun. Tugas yang kedua, wa dzakirhum bi ayyamillah. Berikanlah peringatan kepada kaummu wahai Musa alaihissalam tentang hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud oleh dengan hari-harinya Allah Subhanahu wa taala? Di sini para mufassirin, para ahli tafsir mengatakan bahwa baik sunnah maupun syiah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayyamillah, hari-harinya Allah itu adalah segala sesuatu allati yabdu fiha lil bashari aw li jama'atin minhum amrun barizun wa khariqun bil ni'mati wa bin naqamah. Yaitu apa? Segala peristiwa-peristiwa sejarah, momentum-momentum sejarah, baik itu momentum yang berkaitan dengan kenikmatan dan kebaikan ataupun kebahagiaan, ataupun momentum-momentum daripada kesedihan dan juga penderitaan yang dialami oleh umat terdahulu. Jadi apa? Nabi Musa diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan tentang kejadian-kejadian pada umat yang terdahulu. Kejadian-kejadian apa yang pernah dialami oleh umat-umat terdahulu. Baik itu kejadian-kejadian yang kebahagiaan ataupun kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kesedihan. Ya. Maka di situ berarti apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menceritakan sejarah. Ya. Jadi berkaitan dengan ini bahwa menceritakan sejarah, berkisah tentang sejarah-sejarah masa lampau itu adalah salah satu tugas dari para anbiya alaihimussalam. Para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menceritakan tentang sejarah-sejarah masa lampau. Jadi segala bala'uhu wa na'ma'uhu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kesedihan, umat-umat terdahulu berkaitan dengan kesedihan, malapetaka, ataupun dengan kebaikan. Ya, itu diperintahkan oleh Allah untuk diceritakan. Jadi apa? Tugasnya Nabi adalah bercerita tentang sejarah umat-umat masa lampau. Ya. Nah, oleh karena itulah bagi kita momentum-momentum sejarah yang pernah dialami oleh kita sebagai bangsa Indonesia misalnya, ataupun momentum-momentum sejarah dalam Islam, dalam agama kita, agama Islam misalnya, kelahiran Nabi kah, wafatnya Nabi kah, misalnya dalam Islam, ataupun dalam sejarah Indonesia ada momentum-momentum sejarah yang menonjol, misalnya kemerdekaan Indonesia, pemberontakan G30 SPKI dan segala macam itu bukan hanya sekedar tidak bid'ah, ya, tapi juga merupakan apa? Tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya alaihi wassalam. Jadi para anbiya salah satu tugasnya adalah untuk menceritakan daripada sejarah-sejarah daripada masa lampau. Dan Al-Qur'an bukan hanya berhenti untuk menceritakan daripada sejarah-sejarah masa lampau, tapi Allah juga mengabadikan sebuah sejarah, ya, baik itu sejarah yang berkaitan dengan simbol-simbol kebaikan ataupun sejarah-sejarah yang berkaitan dengan simbol-simbol kejahatan. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya Allah mengabadikan simbol-simbol kebaikan seperti contohnya ritual ibadah haji. Ritual ibadah haji itu adalah momentum daripada sejarah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bahwa apa? Bahwa harwala ataupun lari-lari kecil dari Safa dan Marwah misalnya itu adalah
sejarah, momentum sejarah yang dilakukan oleh Sayyidatuna Hajar, ya. Kemudian apa? Kemudian wukuf di Arafah dalam ibadah haji itu adalah pada saat Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih daripada Nabi Ismail. Kemudian apa? Pada hari Idul Adhanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita memerintahkan para jemaah haji untuk menyembelih daripada hewan kurban. Itu juga merupakan pengabadian daripada sebuah sejarah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yaitu Ismail, dan Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba. Jadi Al-Quran bukan hanya berhenti menugaskan para nabi untuk bercerita tentang sejarah. Al-Quran juga mengabadikan sejarah dalam sebuah ritual-ritual keagamaan Islam. Bahkan ritual-ritual pokok seperti haji. Tidak hanya berhenti pada itu saja. Bukan hanya simbol kebaikan saja yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga apa? Simbol-simbol daripada kejahatan, kezaliman juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya yaitu jasad daripada Fir'aun. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 92 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyauma nunajjika bibadanika." Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jasadnya Fir'aun. Pada hari ini kami akan menyelamatkan tubuhmu wahai Fir'aun. Dalam artian apa? Allah Subhanahu wa taala memang mematikan daripada Fir'aun, tapi menyelamatkan daripada tubuhnya. Tubuhnya sampai sekarang masih tetap dapat disaksikan di Mesir, ya. Jasadnya Fir'aun masih tetap diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mesir. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Fal yauma nunajjika bibadanika. Pada hari ini kami selamatkan engkau wahai Fir'aun dengan jasadmu, dengan tubuhmu. Dalam artian apa? Tubuhnya Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya, litakuna liman khalfaka ayah. Untuk apa? Agar orang-orang setelah daripada Nabi Musa tersebut, setelah daripada Fir'aun tersebut, orang-orang yang seperti kita, ya, yang datang yang zamannya setelah daripada Nabi Musa, itu dapat mengambil pelajaran sebagai tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa memang benar ada orang zalim yang bernama Fir'aun dan dia melakukan sebuah kezaliman, dan akhirnya hanyalah sebuah seonggok daripada jasad yang tidak berharga. Padahal pada saat itu Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi ternyata setelah kematiannya dia bukanlah siapa-siapa. Itu apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar memerintahkan nabinya untuk bercerita tentang sejarah, tapi juga mengabadikan sejarah dalam apa? Dalam simbol-simbol ritual, dan juga mengabadikan sejarah kejahatan dalam jasadnya Fir'aun. Ya. Jadi jelas bahwa apa? Menceritakan sejarah, memperingati sebuah momentum sejarah itu bukan hanya tidak bid'ah, tapi juga apa? Itu merupakan bagian dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada ruhnya Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala memang mengabadikan daripada sebuah momentum sejarah, ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau seandainya ada orang-orang yang berusaha untuk misalnya menghapuskan kubur ataupun pusara-pusara para sahabat, ya, para a'immah alaihi wassalatu wassalam, bahkan pusaranya Ar-Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahwa kesyirikan. Itu jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an apa? Al-Quran memerintahkan kita untuk mengabadikan daripada sejarah. Tapi mereka berusaha untuk menghapuskan daripada bagian daripada sejarah tersebut. Ya. Nah, kalau seandainya sejarah manusia yang biasa saja, itu apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diceritakan, untuk diabadikan,
bagaimana dengan sejarah seorang ma'sum, dengan sejarah manusia-manusia suci, ya. Jelas itu memang harus diceritakan, harus diperingati, ya, harus diabadikan. Karena kenapa? Karena jelas bahwa pemikiran ataupun konsep dan idenya seorang yang maksum, seorang yang suci itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi sejarahnya Nabi Muhammad SAW, sejarahnya para imam alaihi wassalatu wassalam. Karena kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mengemban risalah abadi yang relevan kepada setiap zaman, bukan hanya pada zaman Nabi saja, tapi juga sampai dengan hari kiamat. Oleh karena itulah apapun yang dilakukan oleh mereka, ya, baik perlakuannya ataupun perkataannya, bahkan diamnya para maksum daripada Rasulullah dan juga ahlul baitnya, merupakan pesan dan juga ajaran yang bisa kita terapkan sepanjang masa. Disebutkan bahwa dalam sebuah hadis, halal Muhammadin halal ila yaumil qiyamah wa haram Muhammadin haram ila yaumil qiyamah. Apa-apa yang dihalalkan oleh Rasulullah itu halal sampai dengan hari kiamat. Apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu haram sampai hari kiamat. Dalam artian apa? Semua hukum-hukum yang diterapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ma'sumin alaihimussalam, itu relevan dan cocok untuk sepanjang masa, bukan hanya pada Nabi saja, tapi juga dengan sampai dengan hari kiamat. Berbeda dengan sejarah-sejarah yang bukan ma'sum, sejarah-sejarah orang-orang yang hanya tokoh manusia biasa misalnya, ya, seperti Al-Imam Khomeini ridwanullah taala alaih pernah berkata pada saat Uni Soviet masih berdiri di situ, mengatakan bahwa ajaran komunis, ideologi komunis adalah ideologi yang sudah tidak relevan lagi untuk untuk diterapkan pada saat ini. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Khomeini ridwanullah taala alaih, bahwa Uni Soviet hancur dan ideologi komunis pada saat itu musnah. Dan bahkan Imam Khomeini meminta kepada Gorbachev pada saat itu untuk mempelajari daripada ideologi Islam. Karena kenapa? Ideologi Islam, agama Islam adalah agama yang relevan sepanjang masa. Karena kenapa? Karena misi daripada Rasulullah adalah misi yang abadi, ya. Nah, oleh karena itulah maka jelas, apalagi kita berbicara tentang Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, ya. Ini seorang yang maksum, yang memang dalam tradisi Syiah itu kita membedakan antara Imam Husain dengan imam-imam yang lainnya. Benar kan? Ya. Bahwa kenapa? Kita memperingati wafatnya syahidnya Al-Imamul Husain itu selama 10 hari, dari tanggal 1 Muharram sampai dengan 10 Muharram. Bahkan 40 harinya Imam Husain, 40 hari pasca kesyahidan Imam Husain, kita memperingati pula hari 40 harinya Imam Husain yang biasa dikenal dengan Arba'inul Husain, ya, 40 harinya Imam Husain. Dengan apa? Dengan berjalan dari Najaf di Irak sana sampai dengan Karbala, yaitu tempat dikuburkannya Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dan di situ berjuta-juta orang para pecinta Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam berkumpul pada 40 harinya Imam Husain dan berjalan dari Najaf menuju Karbala. Bahkan kabar-kabar terakhir pada tahun kemarin itu sampai dengan hampir 30 juta orang yang berkumpul di Karbala pada saat itu untuk menziarahi daripada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah pesan daripada Sayyid Hasan Nasrullah, yaitu ketika beliau mengatakan, kalau seandainya kalian ingin mengetahui siapakah pemenang daripada pertempuran di Karbala, maka lihatlah sekarang. Siapakah berapa juta orang yang menziarahi daripada pusaranya Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dan adakah orang yang menziarahi daripada pusara Muawiyah? Tidak ada. Tidak ada seorang pun, baik orang-orang yang membela daripada Muawiyah, tidak ada satu orang pun yang menziarahi daripada maqam Muawiyah. Dari sinilah kita mengetahui siapakah pemenang dalam pertempuran Karbala, yaitu Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Nah, lalu mengapa kita membedakan antara Imam Husain, ya, memperingati Imam Husain dengan memperingati imam-imam yang lainnya? Kan sering kita mendengar hal tersebut, ya,
Mengapa Syiah terlalu mengagungkan Al-Imamul Husain? Mengapa tidak mengagungkan Rasulullah? Ya, wafatnya Rasulullah, hari kelahirannya Rasulullah tidak diperingati seperti kita memperingati Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Mengapa Imam Hasan juga tidak diperingati seperti kalian memperingati Imam Husain? Mengapa imam-imam yang lainnya itu tidak diperingati seperti kita memperingati daripada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam? Imam Husain kita peringati dengan cara yang berbeda, ya, dengan imam-imam lainnya, bahkan dengan Ar-Rasul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Syiah memiliki tradisi tersebut? Mengapa Syiah membedakan antara memperingati Imam Husain dengan memperingati daripada imam-imam yang lain? Jawabannya adalah dari perlakuan Ar-Rasul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam juga memperlakukan berbeda antara Imam Husain dengan cucunya yang lain yaitu Al-Imamul Hasan Al-Mujtaba alaihi salatu wassalam. Walaupun kita mengetahui bahwa Imam Hasan Al-Mujtaba juga syahid dalam keadaan masmuman mazluma, ya, dalam keadaan diracun dan juga dalam keadaan terzalimi, sama seperti Imam Husain. Mereka berdua adalah sama-sama dalam meninggal ataupun syahid, ya. Nah, dikarenakan kenapa? Karena Rasulullah membedakan antara Imam Hasan dengan Al-Imamul Husain. Dari mana kita mengetahui? Dari kelahiran daripada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Jadi dikisahkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, setelah setahun daripada kelahiran Al-Imamul Hasan, lahirlah Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam pada tanggal 3 Sya'ban tahun 4 Hijriah. Pada saat kelahiran Al-Imamul Husain, ya, Rasulullah memerintahkan Asma binti Umays yang pada saat itu menjadi pembantunya untuk memberikan Al-Imamul Husain ke pangkuannya. Kemudian Asma datang membawa Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dan memberikannya kepada Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengazaninya, mengiqomatinya, ya, memangkunya di dalam dekapannya. Kemudian pada saat itu Ar-Rasul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menangis. Beliau pada saat itu menangis terseduh-seduh pada saat kelahiran daripada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kemudian Asma binti Umays bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau baru saja diberikan cucu kedua daripada putrimu Fatimah Zahra. Mengapa kau menangisi daripada cucumu ini yang baru saja dilahirkan? Seharusnya engkau bergembira, seharusnya engkau tertawa, seharusnya engkau bersyukur karena telah diberikan cucu kedua daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam." Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa, "Ya Asma, Jibril telah datang kepadaku dan memberi kabar bahwa putraku ini, yaitu Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, cucuku ini yaitu Al-Imamul Husain alaihi salam, itu akan dibunuh oleh orang-orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah." Ya. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Tapi demi Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan syafaat daripada Ar-Rasul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kelahiran daripada Al-Imamul Husain, yang dilakukan yang pertama kali oleh Rasulullah adalah menangisi daripada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Jibril datang kepada Rasulullah, ya, kemudian membawakan tanah Karbala ke hadapan Ar-Rasul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Nabi, wahai Muhammad, ketahuilah bahwa tanah ini adalah tanah di mana putramu Al-Husain itu akan terbunuh." Kemudian Rasulullah menangis lagi, menangis terseduh-seduh. Dan beliau bukan hanya sekedar menangis di hadapan Asma bintu Umays. Beliau keluar daripada rumahnya sambil membawa daripada tanah Karbala dan mendatangi para sahabat-sahabat yang pada saat itu berkumpul di suatu tempat. Kemudian sahabat-sahabatnya melihat bahwa Rasulullah SAW yang biasanya mendatangi mereka dalam keadaan tersenyum, yang biasanya mendatangi mereka dalam keadaan berseri-seri, ternyata pada saat ini
beliau mendatangi para sahabatnya dalam keadaan berlinangan air mata. Ya. Kemudian para sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis, wahai Nabi? Apakah ada orang-orang yang telah menyakitimu, wahai Rasulullah?" Kemudian Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa Jibril telah datang kepadaku dan membawa tanah ini adalah tanah di mana cucuku Al-Husain itu akan terbunuh. Jadi di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya menangis di depan Asma binti Umays, beliau juga sengaja keluar dari rumahnya dan menangis di hadapan sahabatnya. Dan pada saat itu sahabatnya pun menangisi daripada kisah yang diceritakan oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang ulama katakan bahwa itulah maktam pertama, ya, duka cita pertama yang diberikan kepada Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Jadi yang pertama kali menangisi Al-Imam Al-Husain alaihi salam bukan kita, bukan para imam setelah Imam Husain, tapi Ar-Rasulul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air mata yang pertama kali menetes ke bumi menangisi daripada Al-Imam Al-Husain adalah dari air matanya Ar-Rasul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah itu adalah acara duka cita pertama yang dilakukan, yang melakukannya siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sengaja keluar dari rumahnya sambil membawa tanah tersebut dan menghampiri para sahabatnya dan bercerita tentang akan terbunuhnya cucuku, sehingga beliau menangis di hadapan para sahabatnya dan para sahabatnya pada saat itu pun menangis. Dan kisah ini kita tidak temukan ketika kelahiran Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba alaihissalam. Pada saat kelahiran Al-Imam Al-Hasan, Rasulullah SAW berseri-seri, bergembira karena kedatangan cucunya, karena kelahiran cucu pertamanya. Tidak ada tetesan air mata daripada Ar-Rasul Muhammad SAW. Walaupun kita mengetahui bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba juga itu syahid dalam keadaan masmuman mazluma, dalam keadaan diracun dan dalam keadaan terzalimi. Tapi pada saat kelahirannya tidak ada air mata daripada Ar-Rasul Muhammad SAW. Berarti apa? Ada perlakuan berbeda yang dilakukan oleh Rasulullah ketika kelahiran Imam Hasan dan juga ketika kelahiran Imam Husain. Pada Imam Hasan, pada saat kelahiran Imam Hasan tidak ada air mata daripada Rasulullah yang menetes. Tidak ada kesedihan di situ. Tapi ketika Imam Husain lahir, justru apa? Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangisi daripada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Jadi acara yang kita lakukan di sini, ya, acara daripada 1 Muharram sampai dengan 10 Muharram itu adalah untuk mengenang, mengikuti jejaknya An-Nabiyul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menangisi daripada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dan begitu pula yang dipahami oleh para imam-imam Ahlul Bait, ya. Imam-imam Ahlul Bait juga menyarankan, menganjurkan kepada kita untuk apa? Untuk menangisi daripada Al-Imamul Husain alaihi salam. Ya. Tapi apa? Tidak menyarankan ataupun menganjurkan untuk menangisi daripada syahadahnya imam-imam yang lain. Imam Husain memang berbeda di sini. Seperti apa yang dikatakan Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi salatu wassalam. Disebutkan bahwa man dzakkara bi musabina fabaka wa abka lam tabki ainahu yauma tabkil uyun. Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam mengatakan apa? Barang siapa yang disebutkan musibah-musibah yang menimpa daripada Ahlul Bait, kemudian dia menangis ataupun membuat orang lain menangis, maka apa? Maka mata itu tidak akan pernah menangis pada saat seluruh mata itu akan menangis pada hari kiamat. Jadi memang ada perintah daripada apa? Daripada Imam Ridha alaihi salatu wassalam untuk menangisi daripada Imam Husain dan juga membuat orang lain menangisi daripada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Disebutkan bahkan bahwa Al-Imam Musa Al-Kazim alaihi salatu wassalam pada tanggal 1 Muharram
sampai dengan 10 Muharram itu tidak pernah terlihat beliau itu tersenyum, ya. Bahwa beliau tidak pernah terlihat tersenyum sampai dengan akhirnya itu tanggal 10 Muharram. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa idza dakhala syahrul Muharram la yura dhahikan. Imam Musa Al-Kadzim ketika sudah masuk daripada bulan Muharram, tidak terlihat sama sekali beliau itu tertawa. Wa kanatil ka'abatu taghlubu alaih. Kesedihan, kenestapaan selalu meliputi daripada wajahnya Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam. Nah, hatta yamdi minhu asyratu ayyam. Sampai kesedihan itu berlalu selama 10 hari. Jadi Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam itu berduka tentang kematian daripada kesyahidan daripada Imam Husain selama 10 hari. Fa idza kana al-yaumul 'ashir, ketika dia itu sudah memasuki hari yang ke-10, kana yaumu musibatuhu wa huznuhu wa buka'uh. Maka disitulah puncak daripada kesedihan dan juga tangisan daripada Al-Imam Musa Al-Kadzim alaihi salatu wassalam. Jadi jelas bahwa dari mana para imam-imam Ahlul Bait itu melebihkan Imam Husain daripada imam-imam yang lainnya, karena mereka tahu bahwa Rasulullah pun memperlakukan yang berbeda antara satu imam dengan imam yang lainnya. Nah, bahkan disebutkan bahwa Al-Imam Sajjad alaihi salatu wassalam itu bersedih sampai dengan 20 tahun, ya. Sampai dengan 20 tahun Imam Sajjad alaihi salatu wassalam itu bersedih karena syahidnya Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Nah, ya ikhwan, jika seandainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ini bersama kita, ya, hadir di tengah-tengah kita, hadir pada zaman kita, apa yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahagia? Apakah kita akan mendatangi Rasulullah dan mengucapkan duka cita pada bulan Muharram karena kematian ataupun kesyahidan Imam Husain? Atau apa? Atau kita melaksanakan daripada pawai-pawai gembira yang biasa dilakukan di sini, ya, yang merupakan tradisi tahun baru, yang disebut sebagai tradisi tahun baru yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain. Karena kenapa? Karena kalau seandainya kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, berarti kita melakukan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu beliau menangisi daripada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Berarti kita mengikuti jejaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebaliknya, kalau seandainya kita pada bulan Muharram ini melakukan kegembiraan dengan alasan bahwa itu adalah hari kemenangan, dengan alasan bahwa itu adalah hari lebarannya anak yatim, dan kita melakukan pawai-pawai kegembiraan dengan alasan bahwa itu adalah tahun baru, maka itu adalah apa? Itu tradisi daripada Bani Umayyah. Dan itu disebutkan dalam sejarah. Dalam sejarah disebutkan bahwa salah satu tradisi daripada Bani Umayyah yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan adalah apa? Mereka bergembira pada saat syahidnya Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Abu Rayhan Al-Biruni misalnya dalam kitab Al-Atharul Baqiyah, beliau adalah seorang ulama Ahlus-Sunnah, mengatakan bahwa fa'amma Banu Umayyah, adapun Bani Umayyah itu apa yang mereka lakukan pada 10 Muharram, apa yang mereka lakukan ketika bulan Muharram itu telah datang? Laqad labisu fihi ma tajaddad. Mereka menggunakan baju-baju yang baru, kayak lebaran kalau seandainya mereka itu sudah masuki daripada bulan Muharram, bergembira ketika memasuki daripada bulan Muharram. Wa tazayyanu, mereka berhias. Mereka menghiasi dirinya dengan segala sesuatu yang mempercantik dan juga mempertampan daripada wajahnya. Waqtahalu, menggunakan daripada sifat mata, ya. Kemudian wa'ayyadu, mereka menganggap daripada bulan Muharram itu sebagai hari raya. Bukankah itu yang kita laksanakan sekarang? Saudara-saudara kita menganggapnya bahwa apa? Bahwa 1 Muharram adalah tahun barunya Islam. Ya, kalau seandainya orang-orang selain Islam memiliki tahun baru yaitu tahun Masehi, maka Islam juga memiliki tahun baru yaitu apa? Tahun baru Islam 1 Muharram. Makanya itu harus kita
rayakan seperti mereka merayakan daripada tahun Masehi. Dan itu adalah tradisi daripada Bani Umayyah. Karena mereka juga wa'ayyadu menjadikannya itu sebagai sebagai hari raya. Wa qamul walai, mereka mengundang orang menciptakan pesta-pesta, ya. Mereka menciptakan daripada pesta-pesta. Bahkan apa? Wa at'amul halawat wa thayyiba. Mereka juga apa? Membagikan daripada kue-kue ke orang, membagikan makanan ke orang, membagikan makanan kepada orang-orang yang lain. Tadi saya sebelum ke sini ada di situ salah satu tempat anak yatim, ya, disebutkan sekarang lebarannya anak yatim maka bagi-bagikanlah kue, bagikanlah makanan-makanan kepada anak yatim gitu ya. Disebutkan sebagai lebarannya anak yatim. Dan itu ternyata bukan tradisi Islam. Itu adalah tradisi yang dilakukan oleh Bani Umayyah, ya. Kemudian mengatakan wajar rasmu fil amma ala dzalika ayyami mulkihim, dan tradisi itu berlangsung terus selama kepemimpinan daripada Bani Umayyah, wa baqiya fihim ba'da zawalihi anhum. Bahkan apa? Tradisi itu masih terus ada bahkan setelah Bani Umayyah itu sudah tidak berkuasa. Jadi tradisi itu terus diwariskan bahkan setelah Bani Umayyah tidak berkuasa. Tradisi apa? Tradisi bergembira pada bulan Muharram. Maka kalau seandainya kita mencintai Nabi Muhammad SAW, sikap kita itu menentukan apa yang kita lakukan pada bulan Muharram. Bagaimana sikap kita pada bulan Muharram. Kalau seandainya kita bersedih ataupun mengadakan daripada majlis-majlis seperti ini dan menangis daripada Imam Hasan, berarti kita mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Namun sebaliknya, kalau seandainya kita bergembira pada bulan seperti ini, maka kita mengikuti daripada tradisi Muawiyah, tradisi Bani Umayyah. Sekarang tergantung kita ingin memilih yang mana, ya. Kalau seandainya kita bergembira, kita termasuk daripada pengikut Bani Umayyah. Kalau seandainya kita bersedih, maka kita mengikuti daripada Ar-Rasulul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam ziarah Asyura kita membaca apa? Membaca Allahumma inna hadza yaumun tabarrakat bihi Banu Umayyah wa akilatul akbar. Ya. Dalam ziarah Asyura kita membaca bahwa hari ini, ya Allah, hari ini adalah hari di mana Bani Umayyah, sang pemakan hatinya Hamzah itu bergembira, ya kan? Wa hadza yaumun farihat ahlu Ziyad wa ahlu Marwan bi qatlihimul Husain alaihi salam. Ya. Dan juga siapa yang bergembira? Keluarganya Marwan, keluarganya Ziyad, semua itu adalah dari Bani Umayyah, ya. Dan itu kita baca dalam ziarah Asyura. Itu merupakan yang disebutkan oleh Imam Baqir alaihi salatu wassalam, ziarah Asyura tersebut itu merupakan fakta sejarah bahwa memang pada hari bulan-bulan Muharram itu hari di mana Bani Umayyah itu bergembira, ya. Oleh karena itulah maka hal itu menjadi titik balik bagi kita. Kalau seandainya Muharram ini menjadi sikap kita, bagaimana seharusnya kita bersikap. Kalau kita ingin menjadi pengikut Imam Husain, kita wajib bersedih. Meramaikan daripada acara-acara majlis-majlis yang seperti ini. Untuk apa? Untuk mengikrarkan, mengekspresikan kecintaan kita kepada Imam Husain alaihi salatu wassalam. Dan juga untuk menghapuskan tradisi-tradisi Bani Umayyah. Nah. Dan memang sudah jelas bahwa dari awal zamannya Nabi Muhammad SAW sampai dengan zamannya Husain dengan A'immah alaihi salatu wassalam, mereka selalu berusaha untuk yutfi'una nurallah. Mereka selalu berusaha untuk apa? Untuk memadamkan daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berjanji apa? Wallahu mutimmu nurah. Allah akan menyempurnakan justru cahayanya daripada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Bahkan disebutkan bahwa pada zaman Muawiyah pernah menawarkan seorang sahabat Nabi yang bernama Samrah bin Jundub misalnya, ya. Beliau ditawarkan oleh Muawiyah 100.000 dirham. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa ayat Al-Baqarah ayat 207 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ya.
Bahwa apa? Ada sebagian manusia yang menjual dirinya, menjual dirinya apa? Untuk mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ayat itu adalah turun untuk Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam ketika beliau berada di ranjangnya Nabi dan Nabi berhijrah ke kota Madinah. Apa kata Muawiyah? Wahai Samrah, engkau akan aku berikan 100.000 dirham untuk mengatakan bahwa ayat itu turun kepada Ibnu Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Tapi pada saat itu Samrah menolak daripada keinginan Muawiyah. Ditambahkan lagi 200.000 dirham, ditambahkan lagi 400.000 dirham, tetap bahwa Samrah bin Jundub itu menolak daripada keinginan daripada Muawiyah. Ini adalah cara-cara mereka untuk apa? Memadamkan daripada cahayanya Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Nah, bahkan disebutkan bahwa pada saat setelah wafatnya syahidnya Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, Yazid bersyair mengatakan apa? Mengatakan apa? Laita asyakhi bi badrin syahidu. Katanya Yazid apa? Duhai seandainya kakek-kakekku pada saat di Badar itu menyaksikan apa yang telah aku lakukan. Bahwa apa? Banyak daripada Bani Umayyah yang dibunuh pada saat perang Badar. Siapakah yang membunuhnya? Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Yazid adalah upaya balas dendam yang dilakukan oleh Yazid. Sampai-sampai dia mengatakan laita asyakhi bi badrin syahidu. Oh, duhai seandainya datuk-datukku di Badar itu telah menyaksikan. La hallu wastahallu faraha. Pasti mereka akan bergembira. Bergembira dengan apa? Bergembira summa qalu ya Yazid la tashal qad qatalnal karama min sadatihim. Dan mereka akan berterima kasih kepada Yazid karena kenapa? Karena telah membunuh daripada pemimpin-pemimpin daripada Bani Hashim pada saat itu. Jadi Yazid membunuh ataupun membantai Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam itu sebagai juga upaya balas dendam atas kematian daripada saudara-saudaranya, datuk-datuknya itu di perang Badar pada saat itu. Nah, benarkah? Sekarang pertanyaannya adalah, benarkah 1 Muharram itu adalah tahun baru Islam? Kita mengenal semua ya, bahwa 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Bagaimana penanggalan dalam Islam? Apakah benar 1 Muharram itu adalah tahun baru Islam? Kita mengenal tahun Islam adalah disebut sebagai tahun Hijriyah, ya kan? Tahun Hijriyah itu berasal daripada hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, dari Mekah ke kota Madinah. Sehingga apa? Sehingga tahun itu disebut sebagai tahun Hijriyah karena berkaitan dengan momentum hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Sekarang pertanyaannya ialah, benarkah bahwa Nabi hijrah pada bulan Muharram? Sehingga kita memulai penanggalan itu pada bulan Muharram. Ternyata para sejarawan baik sunnah maupun syiah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melakukan hijrah pada bulan Muharram. Justru Nabi Muhammad melakukan hijrah itu pada bulan Rabiul Awal. Jadi hijrahnya Nabi itu sesuai dengan fakta sejarah itu dimulai daripada bulan Rabiul Awal, bukan Muharram. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, dia mengatakan apa? Bahwa wa kanat hijratuhu alaihi salam fi Rabiul Awal. Bahwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada bulan Rabiul Awal. Sana salasa asyrah min bi'atsatihi. Ya, itu apa? Tahun ke-13 daripada diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, benarkah penanggalan itu dimulai pada zaman setelah wafatnya Nabi? Tidak. Nabi telah memerintahkan penanggalan Islam itu pada saat beliau itu masih dalam keadaan hidup, ya. Ya, di sini disebutkan bahwa dalam Fathul Bari, dalam kitab daripada saudara kita Ahlus Sunnah mengatakan, rawa 'an Zuhri min anna Rasulullah lamma qadimal Madinah, ketika Nabi Muhammad SAW itu datang ke kota Madinah, yaitu apa?
hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, ya, amara bit ta'rikh. Beliau memerintahkan untuk melakukan penanggalan. Fakataba fi Rabi'il Awwal. Dan akhirnya apa? Ditulislah bahwa penanggalan pertama Islam adalah pada bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Memang benar bahwa itu momentumnya adalah momentum hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa seorang sejarah pun yang mengatakan bahwa Nabi hijrah pada bulan Muharram. Tidak. Semuanya mengatakan bahwa itu adalah pada bulan hijrahnya Nabi pada bulan Rabiul Awal. Lalu siapa yang menentukan bahwa 1 Muharram itu sebagai tahun barunya Islam? Ya, siapa yang menentukan bahwa Nabi SAW sudah jelas bahwa beliau itu hijrah pada bulan Rabiul Awal. Dan beliau juga memerintahkan untuk melakukan penanggalan tahun baru Islam pertama itu dimulai ketika beliau datang ke kota Madinah, dan itu pada bulan Rabiul Awal. Semua penanggalan Islam itu sudah ditulis oleh Nabi Muhammad SAW, sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Berkaitan dengan momentum hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Yang pertama merubah itu dan menjadikan tahun baru Islam itu sebagai pada tanggal 1 Muharram itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Disebutkan dalam sebuah sejarah bahwa apa? Dalam Al-Kamil fi Tarikh Ibnu Al-Athir disebutkan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab, kepada Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu, dan meminta mereka untuk melakukan penanggalan daripada Islam. Padahal Nabi sudah melakukan penanggalan, tapi mengatakan fa'arrihu, ya. Kemudian fattafaqu 'alal hijrah. Mereka bersepakat bahwa apa? Bahwa untuk melakukan awal penanggalan Islam itu adalah pada awal hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qalu min ayyi syuhur? Bulan apa? Ya. Faqala min Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa tsumma qalu fal muharramu huwa munsharifun nasi min hajjihi. Jadi akhirnya ditentukan bahwa tahun baru Islam itu pada bulan Muharram. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang haji baru saja pulang daripada haji. Sehingga apa? Itu dianggap sebagai tahun baru Islam. Jadi tidak ada momentum hijrahnya di situ. Justru momentumnya 1 Muharram itu adalah pulangnya orang-orang daripada beribadah haji. Nah, mengapa harus 1 Muharram? Sedangkan kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu pada bulan Muharram menangisi daripada cucunya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian apa? Riwayat yang kedua yang berkaitan dengan puasa daripada 10 Muharram. Puasa 10 Muharram itu juga apa? Beberapa orang melakukan hal tersebut. Dikatakan bahwa puasa pada tanggal 10 Muharram itu adalah sebagai puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah berdasarkan hadis-hadis yang bukan hanya dhaif, tapi juga hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Ya. Ibnul Jauzi mengumpulkan hadis-hadis palsu itu dalam kitab yang bernama Al-Maudhu'at, hadis-hadis palsu. Salah satu hadis palsu itu adalah hadis tentang 10 puasa 10 Muharram. Hadis tentang bahwa itu adalah lebarannya anak yatim. Itu semuanya adalah hadis-hadis palsu yang tidak bersanad kepada Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah usaha mereka untuk yutfi'una nurallah, untuk memadamkan daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mutimmu nur. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru menyempurnakan daripada cahayanya Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena Sayyidah Zainab alaihi wassalatu wassalam mengatakan apa? Was'a sa'yak ya Yazid, was'a sa'yak, lakukanlah segala upaya yang kamu ingin lakukan. Wajhad juhdak, ya. Lakukanlah segala usaha yang ingin kau lakukan. Wallahu la tamhu dzikrana wa la tumitu wahyana. Dan Sayyidah Zainab mengatakan di hadapan Yazid, mengatakan demi Allah bahwa apa? Bahwa engkau tidak akan dapat menghapuskan zikrona,
ingatan orang-orang terhadap kami Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Wala tumitu wahyana, dan tidak mungkin engkau dapat mematikan apa? Wahyu yang turun kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dalam artian apa? Bahwa kami tetap akan dikenang oleh orang-orang yang setelah kami. Kami, hadis-hadis dan ayat-ayat yang turun kepada kami juga akan diketahui oleh orang-orang yang setelah kami. Dan engkau tidak akan pernah dapat menghapuskan itu. Dan kita adalah salah satu daripada manifestasi daripada apa yang dikatakan oleh Sayyidah Zainab alaihi salatu wassalam. Karena kita mengetahui ayat-ayat yang turun kepada Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Karena kita selalu mengingat dan memperingati daripada musibah-musibah Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Sayyidah Zainab, bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Bani Umayyah untuk menutupi dan menghilangkan jejaknya Ahlul Bait itu ternyata sia-sia. Ternyata apa? Ternyata kita masih mengenal daripada Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya pada saat di Karbala Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam disebutkan bahwa beliau mendirikan kemah itu 60 sampai dengan dalam riwayat lain disebutkan 200 kemah yang didirikan oleh Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, dan kemah itu dibakar. Kemah itu dimusnahkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah majlis ini adalah salah satu usaha kita membangun kemah baru untuk Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Kita membangun kemah baru untuk menjadi prajurit-prajurit daripada Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.